Sehat, Bu. Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin oleh anak Ibu Rian. Silakan dipimpin doanya, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Menurut dengan kepercayaan kita masing-masing, menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Ibu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau mengabsen dulu. Niko hadir? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Rio hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Terima kasih untuk anak Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dulu. Nah, Ibu akan menyuruh salah seorang dari teman kita untuk bernyanyi. Silakan anak Ibu Cindy bernyanyi dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya mengenai pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Perubahan energi. Perubahan energi, Bu. Tentang perubahan energi, Bu. Perubahan energi yang terjadi. Perubahan energi di sini yang terjadi pada kipas angin. Itu perubahan energi dari apa ke siapa yang bisa menjawab? Energi gerak, Bu. Energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Iya, itu pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang untuk selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah nampak anak Ibu? Yang pertama, setelah mengamati gambar pada layar PowerPoint, siswa dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dengan mengamati gambar pada layar PowerPoint, siswa dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kemudian dengan mengamati gambar pada layar PowerPoint, siswa dapat menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemampatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, kemudian di sini ada gambar apa? Gambar sawah. Gambar padi, Bu. Petani, Iya, Bu. padi, Padi, Bu. Padi, Bu. Sama petani, Iya. Bu. Nah, di sini ada gambar padi. Nah, sebelumnya Ibu mau Rio bacakan dulu teksnya, Nak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di tempat panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama menghasilkan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Nah, itu dia ya. Iya. Nah, ini tadi bibitnya yang sudah berkecambah, maka dia ditanam ke sawah untuk sementara. Oke, selanjutnya Taras baca. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman pada berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih padi. Oke, terima kasih. Berarti sudah bisa membaca semua. Oke, selanjutnya. Sekarang Ibu mau kalian menjawab pertanyaan ini, tulis di bukunya. Nanti kita bacakan sama-sama. Ada yang sudah selesai? Udah, Bu. Oke, kalau sudah selesai. Nah, di situ apa isi bacaan di atas? Coba yang pertama. Saya, Bu. Oke. Rian, baca. Tanaman padi, Bu. Iya, isi bacaan di atas mengenai tanaman padi. Betul, teman-teman? Betul, Bu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Rian.
Oke, yang kedua. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Mengapa Baca. mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Iya, mengapa? Makanan pokok Indonesia. Jawabannya adalah makanan pokok Indonesia, Bu. Oke, sudah betul yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, karena Sudah, Bu. karena padi itu adalah makanan pokok bangsa Indonesia atau masyarakat. Contohnya kita ya. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok seperti beras atau padi tadi, kemudian sagu dan singkong itu untuk sebagian daerah. Nah, beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Iya. Nah, kemudian di sini gambar apa ini? Beras sama padi, Bu. Dari padi dia menjadi beras. Di mana tadi tempat tumbuhnya Ibu bilang? Di dataran rendah, Bu. Di dataran rendah atau boleh juga di sawah ya kan. Manfaatnya tadi untuk apa nak? Padi ini? Untuk makanan pokok. Untuk makanan pokok kita sehari-hari, Bu. Indonesia. Iya, makanan pokok Untuk makanan pokok, Bu. sehari-hari. Tadi udah Ibu bagikan di WA. Di situ ada LKPD. Nah, ada 3 fase pertumbuhan padi. Nah, coba kalian kerjakan. Nanti setelah selesai, Ibu suruh satu-satu membacakan hasilnya ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Sekarang dikerjakan ya, Nak. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Iya, Sudah, pintar Bu. Sudah, Bu. ya. Sudah, Bu. Iya, pintar-pintar semua. Berarti kalau sudah selesai, berarti memang dipahami apa isi bacaan tadi ya. Siapa yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Ayo. Pertama-tama direndam di dalam air selama 1 malam. Tanaman padi berbunga hingga gabah berkecambah atau matang. Iya, itu fase yang kedua. Fase yang ketiga, Biji tadi akan tumbuh, bakal, akar, dan tunas akan menonjol, lalu batang memanjang. oke, sudah benar. Betul anak ibu yang lain? Betul yang disampaikan kawannya? Betul, Bu. Iya, berarti betul-betul dibaca ya teksnya supaya kita bisa menjawab pertanyaan atau soal yang sudah dibagi ya. Nah, kasih tepuk tangan untuk teman kita Niko. Oke, berikut adalah beberapa cara agar kita bisa mempertahankan padi untuk tetap bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Karena ini adalah makanan pokok kita, maka benar-benar harus dijaga. Jadi, yang pertama menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Iya, kalau bibitnya sudah tumbuh, maka bisa ditanam kembali. Karena ada juga padi yang tidak tumbuh ketika sudah direndam, ditanam, dia tidak tumbuh. Maka kalau sudah menjadi bibit, maka ditanam kembali. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan dipergunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk mendirikan bangunan. Iya kan? Sekarang banyak sekali lahan pertanian yang digunakan untuk mendirikan rumah atau perumahan. Sehingga lahan pertanian menjadi berkurang. Sekarang di sini ada gambar apa ini? Pantai. Dataran Pantai, tinggi Bu. dan dataran rendah. rendah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau baca dulu. Rio, baca nak. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian sambung. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian di sini tadi ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah ya. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi. Di sini ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah, lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduknya. Sekarang dikerjakan. Sekarang dikerjakan ya, Nak. Oke, kalau sudah selesai, yang lain bagaimana ini? Oke, kalau sudah selesai, kita jangan lupa difotokan, kirim ke WA Ibu, dan kita bacakan sama-sama ya. Sudah, Bu. Oke, ayo. Sudah, Bu. Siapa yang bisa membacakan hasilnya? Siapa yang Ciri-ciri bisa? pantai adalah memiliki tanah yang berpasir. Sumber daya alamnya apa? Sumber daya alamnya menghasilkan udang dan ikan gabus serta lele. Sekarang Nak, manfaatnya di situ, manfaat pantai, untuk apa biasa digunakan pantainya? Tempat wisata. Iya, untuk tempat wisata ya, Nak. Kemudian mata pencaharian masyarakatnya apa? Nelayan, Bu. Iya, nelayan. Biasa nelayan apa pekerjaan? Menangkap Ikan. menangkap ikan. Oke. Ibu mau bertanya, apa yang tadi sudah kita pelajari? Yang pertama tadi apa aja yang sudah kita pelajari, Nak? 3 tahap proses menanam padi, Bu. Iya, tahap atau proses menanam padi. 3 tahap proses menanam padi. Padi itu makanan apa? Makanan? Pokok kita sehari-hari. Iya, makanan pokok bangsa Indonesia. Itu yang kita makan setiap hari. Kemudian, apa lagi yang sudah kita pelajari tadi? Buat pertanyaan dari 3 gambar. Iya, membuat pertanyaan dari 3 gambar. Nah, kata tanyanya apa aja? Apa? Mana Iya, apa? Siapa? Kapan? Mana? Bagaimana? Kemudian, setelah itu apa lagi yang setelah membuat pertanyaan apa lagi, Nak? Daerah dataran tinggi, dataran rendah, sama pantai. Iya, daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi di sini kesimpulannya, ketika membuat pertanyaan kita menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, berapa, mengapa, dan kapan. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia dan menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok Indonesia. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan anak Ibu Rian pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Menurut agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sudah selesai kita pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Sekarang yang ingin keluar dari kelas online-nya, silakan, Nak, diklik tanda telepon yang berwarna merah. Oke, Bu.